ibu ini pasti berlatar belakang beda agama mungkin ya, berbeda etnis, berbeda budaya. Tapi ibu merasa semua yang hadir di sini adalah bersaudara. Sebenarnya inilah kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita bersatu. Gus Saifuddin berkesempatan untuk menyapa warga RT 08 RW 05 Mampang Perapatan. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Gus Saifuddin untuk menjalin silaturahmi dan menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung sebagai calon DPD RI nomor 18 Dapil DKI Jakarta. Saya sebenarnya maju menjadi DPD ini tidak pernah kepikir sebelumnya. Karena saya ketua NU Jakarta Pusat, di samping itu ngurusin usaha, saya pikir sudah cukup lah hidup ini. Tapi ada permintaan para tokoh-tokoh, ulama, kiai NU juga untuk saya supaya maju. Karena Pak, selama ini DPD dari NU belum pernah ada. Dan samping itu saya juga penasihat RT RW di Jakarta Pusat. Ada problem-problem yang memang harus kita jawab yang akhirnya saya mau menerima. Salah satu contohnya, mohon maaf sekali Bu Erma, rasanya untuk 2 juta untuk RT itu tidak cukup operasionalnya. Benar nggak Bu? Pak, yang ada itu nomor, belum dawisnya, belum jumantiknya, belum PKK-nya, benar nggak? Benar. Tapi seberat apapun, Ibu RT nggak pernah ngeluh, benar nggak? Bukan berarti ketidakngeluhan kita, itu bukan berarti cukup. Cuma kerana beliau aja nggak. Kalau itu dikasih pilihan, mau nambah nggak Bu? Mau. Romantik Pak. Ya. Kenapa? Minta, cuman belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Karena masih ada kasus DBD Pak. Iya. Tidak hanya saya temui mereka itu mengeluh memang. Gus Saifuddin dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal, antara lain memperkenalkan diri dan visi misinya dan menyerap aspirasi dari masyarakat terkait berbagai permasalahan di wilayah RT 08 RW 05 Mampang Perapatan Minggu 4 Februari 2024. Sebab cara menjadikan pelayanan itu optimal, cara bagaimana mesejahterakan rakyatnya, maka mau tidak mau RT RW harus optimal menjalankan tugasnya. Saya mau tanya Bu, tugas RT dan RW itu adalah pertama memang tugas mulia, makanya dia tidak pernah minta, ya kan? Karena bagian dia adalah pengabdian. Yang kedua, tugasnya itu sangat berat. Orang belum lahir aja udah diurus, benar nggak? Ada di kandungan, udah gitu ditanyain sehat apa enggak. Setelah lahir, itu jadi urusan RTW juga. Orang kawin, itu urusan RTW juga. Orang bercerai, urusan RTW juga. Orang berantem, bahkan orang kawin, orang berantemnya suami istri pun juga. Lapornya RTM. Nah, Orang pinjol. kalau warganya dapat rezeki diam-diam ya. Bahkan problemnya, coba bantuan sembako yang dari pemerintah kadang-kadang itu nggak sesuai dengan jumlah data itu. Yang bikin musik siapa? RT/RW. Yang diomelin dia. Padahal dia kan hanya berbagi. Terus kata RTW-nya, ya udah kalau gitu dibagi 2. Sama warganya dilaporkan, dipanggil sama polisi, dianggapnya motong bantuan. Berat. Mudah-mudahan ke depan ini yang perlu kita dorong. Kalau kita mau mensejahterakan rakyatnya, mau tidak mau RT RW-nya harus kita sejahterakan. Benar nggak? Mungkin kalau di RT RW di sini sudah cukup, tapi saya lihat RT RW yang di pinggiran, Bu, Masya Allah, ya kan? Berat sekali. Itu pasti akan meminta tolong kepada orang yang paling dekat. Benar nggak? Benar. Orang yang paling dekat saat ini adalah orang yang ada di depan mata Ibu. Namanya? Nomornya? 18. Kalau itu saya kasih pantun buat Ibu. Jalan-jalan ke Pasar Baru.
jangan lupa membeli gelas. Baru jangan lupa nomor. Saya kasih tadi sudah kenal semua. Mudah-mudahan ke depan. Di akhir acara, Gus Saifuddin berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh warga. Beliau juga mengajak warga untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun wilayah yang lebih baik dan belusukan membagikan alat peraga kampanye atau APK menemui warga. Jadi. Yes. Oh, Bu Eva. Kantongnya sehat. Yang penting itu. Iya. Anggota calon DPD. Ini nggak ada partainya, Bu. Non partai. Seperti Bu Khaira. Ini akan menggantikan Bapak di sini. Insya Allah nanti kita silaturahmi kembali ya Bu ya. Belum diambil, Tuhan masih cair. Sabar. Ya. Anak saya tak Ya, mudah-mudahan menyapa warga dalam bentuknya adalah belusukan dan ketemu dengan warga. Dari ketemu inilah kita banyak masukan-masukan untuk kedepannya seperti apa dan problem-problem apa yang dihadapi oleh masyarakat. Itu yang kami dapat di hari ini. Pak, Bapak kan masih menjabat NU nih, Jakarta Pusat. PCNU. PCNU. Iya, Jakarta Pusat. Udah ada pilihan yang dari PCNU Jakarta Pusat, paslon Saya presiden. selaku ketua PCNU nonaktif karena saya mencalonkan pada saya nonaktif menjadi ketua. Untuk pilihan apa ini? Presiden. Tentu kalau pilihan presiden kan NU tidak boleh ikut politik praktis. Ya tentu kita sebenarnya serahkan kepada warga NU untuk memilih menggunakan hati nurani dan pikiran yang jernih siapa yang memang baik untuk bangsa Indonesia ini. Berarti masih bersikap netral. Ya kalau NU tetap netral. Kalau pribadi-pribadi ya tentu sudah terjadi.
Pak, sekiranya kalau jika nanti Bapak terpilih, apa penuhan janji Bapak untuk masyarakat khususnya di DKI Jakarta ini? Ya, saya pikir yang perlu dirubah adalah kedudukan DPD ini. Hampir keberadaan itu nyaris tidak terdengar dan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga yang perlu kita dorong fungsi dan kedudukan DPD ini paling tidak setara dengan DPR ya, agar mampu melakukan proses legislasi dan budgeting dan pengawasan itu yang lebih optimal. Tidak hanya tersentral pada DPR semata. Dan oleh karenanya nanti DPD itu akan lebih maksimal dan lebih optimal untuk menjalankan fungsinya. Gimana Bu tanggapannya Bu dengan Pak ini? Harapan Ibu. Nah, alhamdulillah warga di sekitar sini sangat apresiat kedatangan Bapak. Pokoknya disambut dengan gembira. Yang belum tahu tugas DPD jadi tahu, itu aja. Apapun pilihannya, presidennya apa, partainya tetap ada yang DPD nomor 18. Harapannya Bu, Untuk harapannya Ibu Harapannya, ketika Bapak ini nanti terpilih. jangan hanya janji-janji palsu. Jadi janji saat ini setelah 5 tahun bye-bye. Jadi harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Insya Allah doanya. Mudah-mudahan. Ya. Ini ada tunggu. Kita tahu mas bapak saya mungkin. Assalamualaikum Ibu. Kayak gini kan. Oh, Masya Allah, di sini rumahnya. Kemarin udah bikin yel ya pak. Udah bikin yel. Apa yel-yelnya? Udah kirim. Apa namanya? Dari Almania. Udah dikirim. Udah. Bapak Lusukan. Makanya lihat ada spanduknya nih. ada. Dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Aktual News Channel Media melaporkannya.